Roy Suryo akhirnya jadi tersangka. Minta bantuan LPSK pun gak guna. Kena juga akhirnya si Roy Suryo. Dia resmi berstatus tersangka dalam kasus meme stupa Candi Borobudur. Sebelumnya, Roy Suryo makin bertingkah macam-macam ketika dia merasa hidupnya terancam dan difitnah, sehingga mendatangi LPSK untuk meminta perlindungan. Dia mengatakan, LPSK merekomendasikan penundaan atas penyidikan kasusnya. Ini arogan sekaligus gak tahu malu. Dia yang bikin gaduh, dia pula yang mau play victim merasa sebagai korban. Dia ikut menyebarkan, malah bilang, itu kreativitas dan sejauh yang kita tahu di cuitannya. Dia tidak mengecam, apalagi marah terhadap penggugah asli meme tersebut. Dia malah mau mengulur waktu agar dia aman untuk sementara waktu. Ini adalah tindakan yang pengecut. Merespon rekomendasi dari LPSK, Polda Metro Jaya menyatakan penyidikan kasus dengan terlapor Roy Suryo tetap berlanjut. Jadi bahasa kasarnya, bodoh amat sama LPSK tidak mempengaruhi proses penyidikan. Hanya minta perlindungan kan. Nanti silakan LPSK yang menilai apakah Roy Suryo sebagai saksi atau korban dalam kasus yang dialaminya. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulfan. Dan akhirnya Roy Suryo resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus unggahan meme stupa tersebut. Roy hari ini juga tengah diperiksa sebagai tersangka. Syukur sekali deh. Tinggal satu lagi yang perlu dilakukan, yaitu penahanan. Memang belum ada waktu pasti kapan orang ini akan ditahan atau apakah akan ditahan atau tidak. Yang jelas, polisi jangan sampai terintimidasi oleh tekanan dari pihak manapun. Roy Suryo tersangka, artinya salah. Dan sudah cukup bukti untuk dilakukan penahanan jika perlu. Saya rasa mayoritas juga berharap gitu. Mereka dukung kok. Tapi kalau tidak dilakukan penahanan, sepertinya sama saja. Lega, tapi masih belum plong. Apalagi kalau nanti di persidangan, hukumannya ringan. Tutup mata sebentar aja, udah bebas lagi. Tapi jangan pusingkan itu dulu. Mari kita nikmati sambil membayangkan bagaimana reaksi Roy Suryo kala mendengar kabar dirinya jadi tersangka. Setelah sekian lama menjadi kayak belut licin yang sulit ditangkap. Kali ini dia terpeleset juga. Ibarat kata pepatah, sepelan-pelannya pukul panci, pasti sesekali bakal kelepasan dan bising juga. Pakar telematika, tapi tidak bisa membedakan antara kritikan dengan hinaan. Sejak Jokowi memimpin negara ini, tidak hentinya Roy Suryo menyindir, bahkan terkesan menghina. Ini sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang mantan menteri dan petinggi partai politik. Sekarang, karma buruknya menyambangi dan menjadi bayangan kemanapun dia pergi. Mau minta perlindungan LPSK pun bodoh amat. Mau minta dukungan dari Lius Sungkarisma
yang konon katanya perwakilan umat Buddha. Bodoh amat. Mau minta bantuan mantan presiden, prihatin juga. Bodoh amat. Akhirnya kena juga tuh barang. Sebenarnya kasus Roy Suryo ini juga dipantau ketat. Banyak yang mulai membandingkan kasus Holowings atau Ferdinand Huta-Heian dengan kasus Roy. Artinya polisi mau tak mau harus tuntaskan ini dengan teliti dan terukur. Kesalahan Roy Suryo sudah sangat jelas dan kentara. Sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi, Roy Suryo mungkin tidak ada maksud melecehkan umat Buddha. Yang dia ingin serang adalah Jokowi. Kebetulan patung Buddha di Candi Borobudur diedit orang lain sedemikian rupa sehingga mirip Jokowi. Dan Roy Suryo menemukan peluang bagus untuk menyindir Jokowi. Akibat terlalu bernafsu menyerang orang yang tidak disukai, sesekali pasti kebablasan dan kena batunya. Akan tiba saatnya otak jadi mampet dan jadi lebih cepat mengetik sehingga jadi masalah besar. Kalau kata orang awam, kapanlah kau gak sakit perut di jalan? Dia tidak mengedit, tapi jelas ikut menyebarkan. Makanya habislah dia sekarang. Saya juga yakin 3 akun yang dilaporkan juga akan jadi tersangka. Untung saja dia cuma dilaporkan karena masalah dugaan penghinaan kepada umat Buddha. Kalau ada yang laporkan dia karena masalah penghinaan kepada presiden, makin kacau balau hidup si Roy Suryo. Akhir kata, mari kita ucapkan selamat atas statusnya sekarang. Bahkan banyak netizen yang bersyukur dan memberi selamat kepada Roy. Kalau mantan presiden sebelumnya pasti akan bilang prihatin.